Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan atau rekomendasi saham mingguan untuk periode tanggal 26 September sampai dengan tanggal 30 September 2022. Seperti biasanya saya akan bahas satu video sekitar 6 saham. Ada beberapa video untuk minggu ini ya. Jadi silakan ditonton playlistnya dari video deskripsi di bawah ini ya. Kalau mau lihat yang lainnya tinggal klik playlistnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham untuk BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia ya. Jadi kalau kita perhatikan, saya gambarkan dulu ya sebelumnya ini ya. Saya lihatkan gambaran saya sebelumnya di sini. Ini sudah saya sharekan juga di grup kecil saya ya. Jadi kemarin hari Jumat ya, saya ada buy untuk BRIS ya. Sebenarnya sebelumnya saya sudah buy, cuma saya buy-nya belum banyak ya, karena saya lihat di sini saat dia breakout ini naik tinggi, ternyata dia masih bertahan di atas 1500 ya, makanya saya tertarik buy ya. Kemudian hari Jumat saya tambah lagi atau average up ya, saya sudah sharekan juga di grup kecil saya. Yang mau join silahkan hubungin saya langsung ya. Jadi ini sudah saya gambarkan, bukan dari coret-coret yang garis-garis yang biasanya saya berikan ya, enggak ya. Ini dari pattern di sini kalau saya gambarkan. Ini sudah breakout ya, jadi garis dari high-nya ini ya, swing high di sini dan swing high-nya di sini, dan juga swing high di sini. Kalau dikali garis kemarin hari Jumat dia breakout ya. Nah, apakah dia bakalan pullback lagi, kembali lagi ke bawah? Pak Sunar, kemungkinan selalu ada ya. Jadi kalau kita perhatikan sini, biasanya ya, kalau dia sudah berhasil breakout dari garis resisten dari trendline-nya ini, dia ada kemungkinan testing lagi istilahnya, testing lagi, ada kemungkinan dia pullback, koreksi sedikit lah seperti itu ya. Nah, di sini intinya selama dia masih bertahan di atas 1500 untuk BRIS ini masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Ini gambarannya, target price berikutnya sekitar 1710. Dia akan menguji swing high di sini ya. Ini tanggal 29 Juli 2022 ya, sebelumnya ya, yang terdekatnya. Nah, kalau dari weekly chart-nya ini sudah pernah saya bahas juga, 1465 dan 1545 ya. Saya pakai angka 1545 sebelumnya ya untuk weekly-nya ya. Intinya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 1545, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Nah, untuk minggu ini yang belum punya, kalau mau buy kita lihat high-nya kan di 1595. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 1595, mau buy silakan, atau yang sudah punya mau tambah lagi atau average up silakan. Kalau misalnya mau tunggu lagi ya tunggu aja area buy on weakness-nya di 1545 ya, atau 1465 nanti mau di bawah. Tapi menurut saya tunggu aja di 1545. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 1545, tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas 1545, di sana kesempatan kita untuk buy ya untuk BRIS. Nah, setelah dia naik lagi ke atasnya dari high-nya di sini minggu lalu, target price berikutnya dia akan menguji 1750, atau di sini swing high yang sebelumnya 1710 ya. Kurang lebih garis saya sebelumnya di 1750. Jadi selama bertahan di atas 1545 atau maksimum 1500 ya, yang tadi dari gambaran patternnya itu, dia masih cukup menarik untuk BRIS ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk aksi korporasi kedepannya untuk Bank Syariah Indonesia itu, yang terakhir dia ada rencana untuk mengadakan sebentar ya, right issue ya, sebentar seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Bank Syariah Indonesia, dia sudah mendapat persetujuan untuk mengadakan right issue sebanyak 6 miliar saham ya. Kita nggak tahu harganya di mana. Di situ disebutkan nilai nominalnya 500 per saham. Itu nilai nominal ya, 500 per saham. Bukan berarti nanti bakalan di harga 500, enggak ya. Kita belum tahu harganya di berapa, rasionya berapa, belum tahu. Di sini dilusinya kita juga belum tahu ya, seperti itu ya. Hanya disebutkan persetujuan untuk HMETT ya, right issue sebanyak 6 miliar saham seri B ya, dilaksanakan pada kuartal 4 tahun 2022 nanti sampai dengan akhir tahunnya. Nah, apakah nanti bakalan dia akan naik Mas Sunar setelah aksi korporasi? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting di sini maksimum stop loss-nya bisa pakai acuan 1465 garis saya, atau swing low-nya dari low-nya 2 minggu yang lalu ya, 1455 ya. Harusnya selama dia masih di atas 1500 masih cukup menarik ya untuk BRIS ya. Nah, kalau dilihat dari garis-garisnya daily-nya,
Ini yang mau buy naik lagi ke atas 1580 atau 1595 silakan buy. Nah, di sini ada checkpointnya, swing high-nya 1645 ya. Jadi kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 1690 tambah lagi. Sebenarnya ngikutin saya lama. Untuk BRIS sudah saya berikan area buy weakness ada dua ya, 1410 dan 1545. Memang 1410 nggak sampai dikasih di sana ya. Di sini sampai 1545 aja dia berhasil rebound ya, di sana semakin kita untuk buy. Jadi cukup menarik untuk BRIS, tapi jangan kecewa ya kalau misalnya hari Senin Selasa dia koreksi, karena biasanya setelah naik kemungkinan ya dia koreksi ya saat di sini ya. Tapi di sini selama dia masih di atasnya ini 1500 atau maksimum di swing low-nya 1455 ya, ini terdekatnya ya, dia masih cukup menarik ya. Baiknya bertahap aja untuk BRIS. Nah, ada satu aksi korporasi juga yang saya juga merasa aneh juga sih ya, tapi mudah-mudahan aja dia positif ya ke depannya. Ini di beritanya ya. Jadi BRIS itu dia beli aset tanah dan bangunan senilai 755 miliar ya. Itu dia membeli gedung yang ada di Jalan Medan Merdeka ya, Selatan nomor 17 di Jakarta ya, Jakarta Pusat ya. Jadi itu memang lokasinya sih lumayan bagus lah seperti itu ya. Nah, cuma saya herannya katanya sih untuk kegiatan operasional perusahaan gitu ya. Ya saya herannya bank-bank pada mau digital kok BRIS ini, BSI kok malah nambah aset gedung dan bangunannya gitu ya. Gedung atau tanahnya ya seperti itu ya. Yang mungkin saja dia menambah aset juga bisa aja ya mudah-mudahan ya positif ke depannya ya seperti itu ya. Entah itu akuisisinya 755 miliar mahal atau enggaknya saya nggak tahu ya. Yang penting ya kita doakan aja semoga ke depannya sukses ya seperti itu ya. Jadi right issue-nya nanti rasionya berapa kita belum tahu, tapi yang kalau yang sudah tahu ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan dia bangkit kembali naik ke atas 1700. Memang kalau kita perhatikan ya, ini untuk BRIS ini downtrend-nya dia lama ya, cenderung melandai gini ya. Jadi apakah bakalan bisa balik lagi di masa kejayaannya dulu? Kita nggak pernah tahu pasti ya. Tapi yang penting selama di atasnya 1500 masih cukup menarik ya. Seperti itu ya. Untuk BRIS kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA weekly-nya ya. Jangan bosan-bosan ya. Ini sering saya sebutkan. Saya masih hold juga untuk BNGA ya. Jadi ini trading range-nya sudah saya gambarkan di 1095 sampai 1170. Yang mau buy weakness ya silakan gunakan acuan 1095. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1095, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas ya di sana semangat kita untuk buy. Mau buy sekarang sebenarnya masih cukup menarik ya. Selama dia masih di atasnya 1090 ya. Ini maksimum swing low di sini ya. Mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Dia akan menguji resistennya 1170, berikutnya lagi di 1245 dan 1290. Nah, kalau dari pattern rounding bottom sebelumnya di sini, maka dia target berikutnya masih memungkinkan di sekitar 1290 sampai dengan 1300 sampai dengan tahun depan ya. Memang dia dividennya lumayan menarik ya, dividen yield-nya. Jadi langsung kalau kita perhatikan di sini Oktober dia sebelumnya ya 2021 dia pernah naik tinggi sampai dengan 1115 ya dari bawah ya. Kemudian dia setelah itu lesu langsung sampai Desember. Apakah nunggu nanti akhir Desember aja kita beli atau tunggu dari pertengahan Februari kita berusaha beli seperti sebelumnya? Yang penting adalah pakai acuan garisan ini di sini ya, 1095 atau 1090. Selama di atasnya itu masih cukup menarik. Yang misalnya kalau nggak buru-buru mau tunggu ya, tunggu aja di 1040 atau 995 ya. Biasanya di sana. Nah, bukan berarti dia pasti koreksi lagi ke sana, belum tentu. Yang penting saya masih punya ya. Mudah-mudahan aja sukses. Ini tuh di weekly-nya support resistance-nya. Kalau untuk daily-nya ini saya gambarkan di 1100 ya. Jadi kalau dia nyentuh rebound barusan kita buy, targetnya dia akan menguji resistance 1150. Mau buy sekarang sebenarnya masih menarik ya. Memang sebelumnya kalau kita perhatikan Operasun hari ini pernah ditembus ke bawah, kemudian dia besoknya naik. Jadi 1100 ya area supportnya ya. Jadi buy langsung boleh, buy-nya bertambah aja, jangan terlalu agresif ya. Mudah-mudahan aja kali ini sukses naik ke atas untuk BNGA. Masih cukup menarik juga sih, murah juga ya untuk cara PBV-nya. Oke, berikutnya untuk PNLF.
Jadi PNLF ini mau dibawa kemana Pak Sunar? Dia naik ke atas 520 kok ternyata gagal minggu lalu ditutup di bawahnya 520. Nah ini garisnya sudah saya gambarkan ya, Fibonacci extensionnya 61,8%, 520 dia berhasil breakout minggu lalu higher high sampai 540 ditutup di bawahnya. Nah di sini sebenarnya sih selama dia masih berada di atasnya 468, memang minggu lalu sempat low-nya di bawah 466 ya, di bawah 468 sampai 466 ya. Cuma kalau dia masih bertahan di atas 468, ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 520. Yang sudah punya boleh pasang trailing stopnya di area pakai acuan dari 494 ya. Kalau kita perhatikan hanya candlenya dari 2 minggu yang lalu. Jadi selama di atasnya 494 masih cukup menarik. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di sana maksimum di 468 ya. Itu untuk PNLF. Nah, yang belum punya kalau yang mau buy boleh buy sekarang nggak Pak Sunar? Boleh aja buy-nya bertahap atau tunggu sekalian breakout ke atas ya. Naik ke atas 520 kita buy, kemudian naik ke atas 540 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya untuk PNLF sekitar 635 ya. Nah, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Masih ada kemungkinan ya, karena kalau kita lihat candlenya minggu lalu cukup menarik ya. Higher low, higher high, dan juga higher close ya, seperti itu ya. Jadi apakah ada akuisisi untuk grup Panin? Saya nggak ngikutin beritanya, terus terang aja ya. Kalian kalau tahu beritanya tulis di kolom komentar ya. Beritanya kenapa kok masih bisa naik lagi breakout ya. Yang penting di sini masih cukup menarik. Saya fokusnya di trennya, support dan resistennya. Ini untuk weekly-nya ya, support resistennya. Nah untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan. Resisten berikutnya kalau kita perhatikan di sini ya, 520 dia gagal ya. Kalau hari Jumat dia sempat higher high sampai 540, kemudian dia gagal ya, ditutup di bawahnya 520. Nah di sini jangan lupa pasang trailing stopnya di 482 ya. Ini garis saya terdekat, maksimum 440 ya stop lossnya. Tapi kalau 440 terlalu jauh ya. Area buy on weakness-nya bisa pakai acuan 440 atau 482 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 482 berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah pilihan lainnya ini sudah pernah saya sebutkan juga sering banget ya, jadi jangan bosan-bosannya kita bisa pakai acuan MA20 nya. Nah di sini kita lihat MA20 nya masih mengarah ke atas, harganya memang melambung jauh di atas MA20 nya ya. Nah kalau yang takut ya biasanya entah ini nanti di harga berapa ya, itu nanti suatu saat dia akan koreksi testing MA20 nya. Ketika dia cross ke bawah kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas ya, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi buy on weakness ya, kita boleh buy. Nah kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ternyata dia berhasil breakout lagi minggu ini ke atas 520, boleh buy nggak? Boleh ya. Naik ke atas 540, naik ke atas 540 kita buy lagi, tambah lagi. Target price berikutnya dia akan menguji 600 ya untuk PNLF ya. Ini uptrendnya masih cukup menarik ya. Jadi kalau kita lihat fluktuasinya memang lumayan tinggi juga sih ya. Ini volumenya tinggi waktu dia berhasil breakout higher high, besoknya dia langsung pullback ya, koreksi ya, walaupun nggak sampai di bawahnya. Ini volumenya juga rendah, jadi itu pertandanya masih cukup bagus ya, masih tertahan harganya. Mau buy boleh aja selama di atas 482 ya, ini yang terdekatnya ya. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Itu untuk PNLF. Berikutnya untuk PNBN, masih dalam satu grup ya. Jadi ini saya bahas PNLF, PNBN, PNBS, dan Panin. Tapi kita belinya salah satu aja atau maksimum 2 ya paling banyak ya. Jadi satu grup itu saya sarankan maksimum punyanya paling banyak 2. Jangan lebih dari 2 ya. Nanti kalau ada masalah dengan grupnya semuanya turun semua, terjun semua nanti ya. Ya mudah-mudahan enggak ya. Nah ini 2200 sudah pernah saya gambarkan. Minggu lalu sempat testing tapi dia berhasil ditutup di atasnya 2200. Berikutnya setiap lipatan 200 rupiah aja ya, gampangnya seperti itu. Naik sampai kapan? Kalau kita perhatikan mundur ke belakang ini dia sudah lumayan all time high ya PNBN ini ya. Apakah masih bisa naik lagi? Kalau kita lihat candlenya hijau terus ya, mulai dari bawah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya tetap sama ya 2200. Kalau sudah kena trailing stop, kalau mau buy lagi misalnya mau buy back, kita bisa pakai acuan di sini ya. Ini sudah sebelumnya di 2280. Jadi kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 2280, yang sebelumnya sudah jual atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan ya. Pakai price berikutnya di 2400 ya. Ini untuk weekly-nya, support resistennya boleh tunggu di area 2200 di sini ya. Jadi misalnya kalau nggak berani buy sekarang,
kita tunggu di 2200. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2200, tunggu kalau dia rebound ya. Tapi kalau dia belum berhasil rebound, kita jangan buy dulu ya. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, naik ke atas 2280 kita buy, naik lagi ke atas 2350 tambah lagi atau freeze up, target price berikutnya di 2400, terus berikutnya lagi sekitar lebih ya 2600 ya. Jadi saya pakai acuan sekitar 200 rupiah lah. Sejauh ini masih cukup menarik untuk PNBN. Nah berikutnya untuk daily chartnya ini sudah saya gambarkan juga, tetap sama ya. Jadi dari awal saya kasih 1800, 2000, 2200, berikutnya 2400 ya. Berikutnya lagi 2600. Jadi buy-nya sih bertahap aja. Kalau dia pullback koreksi kemudian rebound ya, jangan kesempatan kita untuk buy. Biasanya pakai acuan MA20 nya ya, memotong atau nyentuh ya biasanya seperti itu. Kemudian kalau rebound kita boleh buy up kalau sudah punya ya, average up atau buy high sell higher ya. Nah di sini kita lihat swing high-nya terdekatnya sama ya, 2280. Minggu ini berhasil naik ke atas 2280, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2350 ya, kita tambah lagi average up. Berikutnya setiap kelipatan 50 rupiah aja kalau mau tambah lagi ya, naik ke atas 2400 tambah lagi ya. Apakah ketinggian Pak Sunar? Kalau kita lihat sebentar ya, saya lihatkan untuk PNBN ya. Jadi itu PBV-nya dia 1,2 ya, seperti itu ya. Tadi saya bahas mengenai BNGA juga ya. BNGA itu masih murah ya, PBV-nya 0,6. PNBN pun sebelum dia melambung tinggi, sebelumnya dia murah juga ya. Lama dia seringkali dihitungi dihargai murah ya PBV-nya ya. Kemudian dia berhasil naik ke atas satu PBV-nya satu ya, di atas. Sekarang PBV-nya 1,2 untuk PNBN. Nah yang cukup menarik sekarang BNGA ya. Kalau kita perhatikan PNBN dan BNGA, saya terus terang lebih suka untuk BNGA ya, karena masih cenderung lebih murah secara PBV-nya dan PE rasionya juga, dan juga pembagian dividennya BNGA lebih tinggi ya. Mungkin juga ini sentimen akuisisi atau gimana ya, saya nggak follow beritanya juga. Dari dealingnya di sini kurang lebih jelas ya, pokoknya setiap kelipatan 200 lah ya trading range ya. Cukup ya untuk PNBN. Berikutnya PNBS ikutan naik juga. Ini untuk weekly chart-nya sudah saya gambarkan, supportnya 79, resisten dekatnya sekitar 100 ya. Ini di area Fibonacci retracement 38,2%. Jadi selama di atas 79 dia masih ada peluang untuk naik ke atas 100 ya. Nah memang resisten 100 ini cukup kuat ya, ekornya selalu panjang ke atas sini ya. Nah kita jangan terlalu takut juga. Yang penting di sini selama dia masih berada di atas 179 masih ada harapan ya untuk breakout higher high ya. Buy-nya bertahap aja. Di sini yang mau buy juga boleh ya. Naik lagi ke atas 92 kita tambah lagi atau freeze up. Naik ke atas 102 ya kurang lebih ya. Kita boleh tambah lagi atau freeze up. Target berikutnya sekitar Fibonacci retracement 61,8% yaitu di 130-an ya. Itu untuk PNBS. Ya mudah-mudahan aja lancar. Itu weekly-nya ya. Ini support resistennya. Kemudian dari daily chart-nya di sini tetap sama ya. Ini target 91 sudah tercapai. Jadi yang ngikutin buy weakness yang saya berikan ini 81 ya, sudah saya sebutkan di sini ya. Ketika dia koreksi, kemudian rebound lagi naik ke atas 81, kita boleh buyback ya. Tetap sama. Kalau takut ya tunggu aja lagi di 81. Jadi kalau turun di bawah 81, kita belinya ketika dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, naik ke atas 91 kita buy, naik ke atas 97 tambah lagi atau freeze up, target berikutnya di 112. Ini checkpoint di tengah-tengahnya ya, swing high-nya sebelumnya swing high di sini di 102 ya. Jadi kalau dia breakout lagi kita boleh tambah lagi atau freeze up. Sejauh ini masih cukup menarik. MA20-nya masih ini akan mengarah ke atas ya. Dia mulai breakout naik ya. Kalau mau tunggu buy weakness lagi ya boleh aja sekitar 81 lah ya. Mungkin nanti kalau ini naik lagi dia MA20-nya naik, jadi ceritanya bersama seperti ini ya. Ketika dia naik kemudian dia koreksi nyentuh dari MA20-nya berhasil rebound mantul ke atas, kita mulai buy ya. Ya memang kadang-kadang dia fluktuasi lagi ya seperti ini ya. Ya pergerakannya seperti itu, naik 1-2 hari kemudian cenderung koreksi sideways, naik 1-2 hari cenderung koreksi sideways, naik ini sudah lumayan bagus juga ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Sama juga ini sentimennya si korporasi satu grup ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada semangat semua ya, grupnya Panin ya.
Ini supportnya agak jauh ya, 1245 untuk PNIN, Pan Invest ya. Nah kalau kita lihat apa nggak ketinggian nih Pak Sunar, ada apa ini kok naik-naik terus nih? Ya kalau kita bicara mengenai tren saham ya, naiknya sampai di mana kita nggak akan pernah tahu. Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Dia akan menguji 1500 berikutnya. Nah setelah 1500 dia akan menguji ini paling high-nya di sini ya. Kalau ada investor baru atau akuisisi saya nggak tahu ya. Terus saja saya nggak follow beritanya. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah di sini dia akan menguji 1730 ya. Strateginya dia kan masih ditutup di bawah 1500. Jadi kita buy high sell higher aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya dari high-nya minggu lalu 1540, kita boleh buy. Atau kalau yang sudah punya mau tambah lagi ya beri up silakan. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Oh Pak Sunar, kalau kita perhatikan di sini sebelumnya dia breakout naiknya 2 minggu 2 candle ya. Kemudian dia cenderung sideways koreksi ya. Testing dari area breakoutnya di sini. Nah, di sini juga kurang lebih sama. Kalau misalnya patternnya terbentuk lagi, maka Anda bisa buy on weakness di area sekitar 1245 untuk PNIN. Jadi kalau dia koreksi, turun di bawahnya, berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Entah ini nggak tahu sentimen dividen atau apa, saya nggak tahu ya, nggak ngikutin beritanya ya. Nah, tapi di sini yang mau buy high sell higher silakan ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1540. Kalau misalnya takut ya tak buru-buru ya di 1245 aja. Kalau dia koreksi mantul rebound barusan kita buy ya. Naik lagi ke atas 1730 dari high-nya di sini kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, seperti itu ya. Tetap waspada ya karena sebelumnya dia pernah naik tinggi banget ya, dari bawah langsung melambung, setelah itu turun lagi koreksi ya. Tapi ya, mungkin juga karena sentimen obligasi ya, karena sebelumnya dia melambung naik tinggi juga obligasi. Saya nggak tahu ya, saya nggak ngikutin beritanya. Silahkan cek sendiri. Nah untuk daily chartnya ini Panin memang Pan Invest ya, PNIN ya. Ini saya gambarkan garis-garisnya. Sebelumnya belum pernah saya gambarkan. Sepertinya belum pernah saya bahas. Dari sini support tekannya 1245 agak jauh ya. Nah dia kan baru saja breakout dari 1470. Strateginya jangan lupa pasang trailing stop di 1470. Kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu. Kalau turun lagi di bawahnya 1245 atau pakai acuan swing low-nya 1305, kita jual dulu semuanya. Ya seperti itu ya, itu yang sudah punya. Nah, kalau misalnya belum punya, Pak Sunar, saya mau buy on weakness. Ini kan trennya masih bagus ya. Kita lihat secara gampangannya MA20-nya ya, garis biru ini masih mengarah ke atas. Nah, kita boleh pakai strategi yang sebelumnya di sini, sering saya sebutkan juga ya. Ketika dia harga melambung tinggi jauh di atasnya MA20-nya, selama MA20-nya mengarah ke atas atau melandai seperti ini ya, dia suatu saat akan turun di bawahnya, kemudian dia berhasil rebound lagi, kita kesempatan untuk buy on weakness di sana ya, kurang lebih strateginya gitu. Jadi mungkin 1245 ini mungkin dikasih, tapi saya nggak melakukan koreksi, enggak ya, mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi. Nah misalnya kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher, naik ke atas 1540 kita buy up ya, atau average up ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini ada swing high yang di jauh di sini ya. Ini sebelumnya pernah melambung sampai dengan 1600 di sini ya. Nah, kalau naik lagi ya di sini berikutnya di sekitar area di sini ya. Ini 1730. Itu target price-nya untuk PNIN. Jadi entah Anda mau tunggu lagi koreksi 1245 bisa aja, atau ketika cross dari MA20-nya ini ya, memotong dari atas ke bawah, tapi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas ya, seperti ini ya. Memang kalau setelah dia naik, kadang-kadang dia koreksi lagi, turun lagi. Ya kita pakai acuan stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Kalau misalnya sudah buy-nya di bawah, ya kita pakai acuan dari swing low yang sebelumnya. Jadi di sini sebelumnya kan 1020 ya. Ini kan di sini 1030. Nah kalau di sini berarti nanti kita pakai acuannya kurang lebih ya bisa pakai 1245 ini, atau dari swing high sebelumnya di sini ya 1195. Atau nanti di sini nanti terbentuk di mana kita nggak tahu ya. Yang penting di sini MA20-nya masih mengarah ke atas, masih cukup menarik. Kurang lebih cukup ya, ini sudah saya bahas 6 saham. Ini ada 4 saham dalam satu grup ya, PNLF, PNBN, PNBS, dan PNIN. Jadi belinya salah satu aja. Kalau yang tanya, Pak Sunar pilih yang mana? Ya mungkin yang cukup menarik menurut saya sih PNLF ya. Kalau misalnya Anda nggak takut ketinggian, PNLF ini masih cukup menarik. Atau kalau Anda suka yang tipe buy high sell higher, sejauh ini sih yang paling kuat sih ini PNIN ya, seperti itu ya.
Jadi apakah dia masih naik lagi? Ya memang dari weekly-nya tadi saya sudah sebutkan ya, ada kemungkinan dia koreksi seperti ini ya, side waist-nya dia lebar ya, breakout terus dia testing seperti ini ya. Ya mungkin aja dia breakout terus testing lagi seperti ini ya, tapi kita doakan aja supaya naik lagi lah ya. Yang belum punya jangan didoakan turun ya. Ya Anda boleh aja mengharapkan buy weakness di area bawahnya, tapi kalau di grup saya nggak perlu sampai bilang tunggu turun terus ARP berhari-hari atau semingguan ARP ya, karena sebelumnya ada satu saham yang lagi naik waktu itu ya, saham gorengan SLIS ya, kena suspend ya. Terus ada satu orang yang bilang mengharapkan ARP seminggu kemudian dia harus beli gitu ya. Justru kalau Anda sudah naik tinggi ketika ARP sampai seminggu Anda mau buy ya, ceritanya Anda malah makin resiko karena sebelumnya naik tinggi dia sudah mulai turun Anda buy ya, ceritanya Anda tangkap pisau jatuh ya. Jadi jangan didoakan turun, market itu selalu kasih kesempatan, nggak perlu sampai ngomong di grup ya. Ya sebenarnya sih ngomong aja ya, opini orang sih boleh aja, tapi nggak perlu lah ya. Kita beli saham atau investasi saham itu berdoa yang baik, karena pengalaman saya dari 2013 kalau kita itu doanya baik pasti diberkati yang luar biasa ya, seperti itu ya. Sudah naik jangan didoakan turun, kasihan kalau sudah punya, kan ada yang sudah punya invest dari awal mungkin tujuannya untuk nyekolahkan anaknya atau mau beli rumah baru atau motor baru atau HP baru ya, atau tujuan yang lainnya kan ya, kita doakan sukses ya. Ya market selalu kasih kesempatan. Kalau misalnya pullback Anda nggak berani buy, masih tunggu lagi di bawahnya, tapi kalau breakout lagi ya Anda jangan punya pikiran tunggu lagi nanti ARP ya, jangan. Nanti ceritanya ya uptrendnya selesai dia balik lagi downtrendnya, makin dalam makin resiko ya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa cek playlistnya, yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.